Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa berada di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya atas nama Arsyad Widanto yang akan menjelaskan materi tentang masyarakat madani. Adapun beberapa poin-poin penting yang akan kita pelajari, yaitu poin pertama itu pengertian masyarakat madani, yang kedua karakteristik masyarakat madani, yang ketiga sejarah singkat masyarakat civil society, dan yang keempat masyarakat madani di Indonesia. Oke, baik, masuk ke poin pertama, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep yang mengacu pada masyarakat yang memiliki sistem sosial yang mandiri, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta kebebasan. Dalam masyarakat madani, warga negara berperan aktif dalam kehidupan publik dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, biasanya melalui organisasi masyarakat, lembaga swadaya, dan kelompok-kelompok kepentingan yang terpisah dari negara. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu karakteristik masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani memiliki beberapa elemen penting yang mendefinisikannya sebagai masyarakat yang maju dan demokratis. Berikut adalah karakteristik utamanya. Yang pertama, partisipasi aktif. Masyarakat madani dicirikan oleh partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakatnya memiliki kesadaran politik yang tinggi dan terlibat dalam pengambilan keputusan baik melalui pemilihan umum, organisasi masyarakat, maupun gerakan sosial. Yang kedua, supremasi hukum. Dalam masyarakat madani, hukum memiliki kedudukan yang tinggi dan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan semua warga tanpa memandang status terikat oleh hukum yang berlaku secara adil dan merata. Yang ketiga, kebebasan dan hak asasi manusia. Masyarakat madani menghormati hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, dan berserikat. Hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Yang keempat, pluralisme. Masyarakat madani menghargai keragaman sosial, budaya, agama, dan pandangan politik. Pluralisme ini menciptakan suasana toleransi di mana perbedaan dihormati dan dilihat sebagai kekayaan sosial. Yang kelima, kesetaraan. Semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang setara, baik dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, maupun kesempatan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Yang keenam, keadilan sosial. Dalam masyarakat madani, distribusi sumber daya dan kesempatan dilakukan secara adil. Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial menjadi perhatian utama guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang ketujuh, masyarakat madani memiliki kemandirian dari negara. Warga mampu membentuk organisasi swadaya masyarakat, LSM, atau lembaga independen lainnya tanpa campur tangan negara untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Yang kedelapan, kewarganegaraan yang kuat. Anggota masyarakat madani memiliki tanggung jawab dan kesadaran sebagai warga negara dengan komitmen untuk memajukan kebaikan bersama dan menjaga kestabilan masyarakat. Oke, baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu sejarah singkat masyarakat civil society.
Civil society atau masyarakat madani merupakan konsep yang telah berkembang dalam sejarah pemikiran sosial dan politik. Berikut adalah sejarah singkatnya. Yang pertama, zaman kuno atau Yunani kuno dan Romawi. Gagasan masyarakat sipil atau civil society sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, khususnya dalam pemikiran filsuf seperti Aristoteles. Ia menggunakan istilah koinonia politike untuk menggambarkan masyarakat yang teratur di mana warga terlibat dalam kehidupan politik. Konsep ini berkembang menjadi ide bahwa masyarakat yang terorganisasi di bawah hukum adalah masyarakat yang beradab dan teratur. Yang kedua, abad pertengahan pada masa ini. Civil society lebih erat kaitannya dengan otoritas gereja dan kekuasaan feodal. Masyarakat lebih terfokus pada struktur hierarkis di mana raja dan gereja memiliki kekuasaan dominan. Namun konsep civil society masih lemah karena ruang publik untuk partisipasi warga yang sangat terbatas. Yang ketiga, Renaissance dan pencerahan pada abad ke-17 dan 18. Konsep masyarakat sipil mulai berkembang lagi seiring dengan munculnya ide-ide Renaissance dan pencerahan di Eropa. Pemikir seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau berperan penting dalam membangun gagasan bahwa masyarakat harus terpisah dari negara dan bahwa individu memiliki hak-hak alamiah yang harus dijaga. Misalnya menekankan perlunya sosial kontrak di mana pemerintah ada untuk melindungi hak-hak individu. Yang keempat, zaman modern. Abad ke-19 dan ke-20, Georg Wilhelm Friedrich Hegel memperkenalkan civil society sebagai ruang antara keluarga dan negara di mana individu berinteraksi untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Hegel membedakan antara masyarakat sipil dan negara dengan melihat civil society sebagai tempat di mana kepentingan pribadi, ekonomi, dan sosial bertemu, sementara negara berperan dalam menjaga ketertiban. Pemikir lain seperti Karl Marx juga menyinggung konsep masyarakat sipil, tetapi dengan kritik yang lebih tajam terhadap kapitalisme, di mana ia melihat civil society sebagai arena perjuangan kelas yang dikuasai oleh kepentingan ekonomi. Jadi saya kasih lebih singkatnya lagi itu seperti masyarakat civil society itu pertama kali muncul di Yunani kuno, khususnya di Athena 500 sebelum Masehi sampai 350 sebelum Masehi dengan ciri-ciri karakteristik awal itu. Yang pertama itu polis, sistem pemerintah lokal yang memberikan kebebasan pada warga. Yang kedua, demokrasi langsung. Warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, hak-hak warga, kesetaraan dan kebebasan berbicara. Keempat, organisasi sukarela seperti perserikatan dan perkumpulan. Jadi adapun tokoh-tokoh pentingnya itu, yang pertama itu Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, filosof yang memperkenalkan konsep masyarakat sipil. Yang kedua, Socrates 470 sampai 399 sebelum Masehi, filosof yang memperkenalkan konsep kebijaksanaan sipil. Yang ketiga, Solon 638 sampai 558 sebelum Masehi, negarawan yang memperkenalkan konsep demokrasi. Poin keempat, masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani di Indonesia merupakan konsep yang mulai populer di era 1990-an, terutama
setelah diperkenalkan oleh Nurkolis Madjid, seorang cendekiawan Muslim Indonesia. Ia menggunakan istilah ini untuk merujuk pada masyarakat yang damai, adil, dan demokratis dan menghargai pluralisme, mengacu pada kehidupan masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri masyarakat madani di Indonesia: kebebasan berpendapat dan demokrasi. Masyarakat madani di Indonesia mendorong partisipasi aktif dalam politik dan kebebasan berpendapat. Ini tercermin dalam proses pemilu, kebebasan pers, serta peran kelompok masyarakat sipil dalam mengawasi jalan pemerintahan. Oke, kesimpulannya, masyarakat madani merupakan konsep yang menggambarkan masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial, di mana warga memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi tanpa dominasi negara. Konsep ini menekankan pada pentingnya kebebasan berpendapat, supremasi hukum, pluralisme, serta keadilan. Dalam konteks Indonesia, masyarakat madani dianggap sebagai cita-cita yang diharapkan bisa menciptakan kehidupan sosial yang toleran dan menghargai keberagaman, serta menjadi penyeimbang kekuasaan negara. Meskipun ada kemajuan seperti tumbuhnya partisipasi masyarakat dan kebebasan pers pasca reformasi, tantangan seperti kesenjangan sosial, korupsi, dan intoleransi masih menghambat pencapaian masyarakat madani yang ideal. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara, Indonesia dapat terus bergerak menuju perwujudan masyarakat madani yang lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang masyarakat madani, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.